Ya, silakan kelompok 1. Sebentar, Mbak. Minta jadi hostnya dong, Mbak, buat itu presentasi share screen. Oh, sorry. Sebentar. Belum saya ini. Ya, semua bisa ini ya nanti simultan. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dari Kilan kelompok 5 yang beranggotakan Raffi Faki, Rifki Alif, Steve Montesquieu, Putri Fasa, dan saya sendiri akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan. Oke, wawasan kebangsaan yaitu bagaimana cara memandang seseorang atau kelompok dalam memahami jati dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsa. Nilai kebangsaan sendiri yang pertama ada pengorbanan. Pengorbanan yaitu mengorbankan kepentingan pribadi atau kelompok demi kepentingan bangsa. Yang kedua ada kesederajatan, yaitu mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dalam perannya bangsa. Yang ketiga kekeluargaan, yaitu menjadi hubungan harmonis sesama anak bangsa sehingga tercapai perdamaian. Selanjutnya itu studi kasusnya SBM ITB dan juga rektor SBM relasi dengan SDG 16. PIS jika dikaitkan dengan unsur PIS, maka nilai kekeluargaan ini sangatlah terkait. Sebab dengan adanya nilai kekeluargaan akan tercipta kedamaian atau PIS. Pada dasarnya nilai kekeluargaan inilah yang perlu diutamakan, serta akan menghindarkan dari konflik seperti yang terjadi antara dosen SBM ITB dan rektor ITB. Justice, jika dikaitkan dengan unsur justice, hal ini juga sangat terkait dengan keadilan atau justice yang seharusnya didapatkan oleh mahasiswa yang menjadi korban dari konflik yang terjadi ini. Strong institution, ITB sebagai strong institution juga seharusnya berperan untuk menengahi konflik ini secara kekeluargaan agar tercipta kedamaian atau peace dan keadilan atau justice bagi lingkungan ITB itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Oke, makasih banyak kelompok 1. Lanjut. Kelompok saya boleh, Mbak? Ya, ini lagi booming ya berita apa? Sekolah ini ya, SBM ya di ITB. Nanti kita lihat lagi ya. Silakan kelompok 2. Saya ya, Mbak. Hmm. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami yang berjudul Kaitan Wawasan Kebangsaan dengan SDGs Goal 16. Di sini ada anggota-anggotanya. Yang pertama ada Agesta Virginia, yang kedua ada Aulia Siva Azhara, saya sendiri,
Yang ketiga, Ayodhira Alfiaza Putri. Yang keempat, Farel Natania. Dan yang terakhir, R. Salman Mujib. Di sini kita akan membahas ketidakmerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan dikaitkan dengan SDGs Goal 16 yang justice atau keadilan. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan akses untuk pendidikan dan kesehatan yang layak, sehingga salah satu target dari SDGs Goal 16 yaitu justice atau keadilan belum dapat terlaksana. Dilansir dari www.Medco Foundation, terdapat beberapa daerah di Indonesia seperti daerah Sukamandang, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kecamatan Luwu, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang masih sangat kurang dan tertinggal dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak. Di Sukamandang, banyak ditemukan fakta-fakta kekurangan pelayanan pendidikan selama ini. Misalnya kekurangan guru, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, serta biaya operasional pendidikan yang sangat tinggi. Selanjutnya, apa kaitannya dengan wawasan kebangsaan? Pendidikan yang berkualitas penting untuk masyarakat agar mereka dapat mengetahui tentang pentingnya wawasan kebangsaan. Untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungannya. Pendidikan yang berkualitas membawa masyarakat kepada kehidupan yang layak dan kesempatan yang lebih luas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih kelompok 2. Kita lanjut. Selanjutnya kelompok 3, Mbak. Silakan, Sania. Ya, yang sedang off cam tidak apa-apa jika memang sedang tidak bisa ya. Oke, Mbak. Assalamualaikum teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 yang beranggotakan Mesya Anggraini, Ruth Michelle, Siva Rovani Putri, Frida Malia, dan juga Sania akan mempresentasikan tentang materi wawasan kebangsaan. Ya, selanjutnya kelompok kami akan mengangkat kasus tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dibuat oleh Kemendikbudristek RI. Program Kampus Merdeka ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi mahasiswa dalam menggali dan mengasah kemampuan belajar Indonesia guna menjawab tantangan masa kini, baik di dunia industri maupun di dunia kerja. Program Kampus Merdeka ini meliputi beberapa program seperti program pertukaran pelajar, magang, penelitian, dan juga Kampus Merdeka. Adanya program pemerintah ini sejalan dengan pergerakan SDGs, khususnya poin 16, dan juga sejalan dengan wawasan kebangsaan Indonesia. Oke, di sini saya kembali ke tentang justice dari kasus yang diangkat. Sebagai salah satu karakter pembangun bangsa dalam wawasan kebangsaan, semestinya pendidikan menjadi aset penting dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Pendidikan menjadi salah satu jembatan antara peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam membangun negeri. Pemerintah sebagai peran utama dalam membuat pendidikan lebih maju, sudah seharusnya menerapkan pendidikan di semua akses daerah. Daerah-daerah terpencil sekalipun harus memiliki tingkat pendidikan yang sama dengan daerah kota. Keadilan dalam pendidikan digambarkan sebagai salah satu kesuksesan dalam terciptanya karakter bangsa. Program Kampus Merdeka diharapkan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa Indonesia tanpa ada terkecuali, baik dari daerah dengan akses yang mudah hingga daerah dengan akses yang sulit. Lalu dalam poin peace atau perdamaian, program Kampus Merdeka memberikan peluang bagi seluruh mahasiswa untuk menggali potensi diri dan menghadapi tantangan dunia kerja di masa kini. Program Kampus Merdeka menargetkan laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dan setara, juga terjangkau dan berkualitas. Dengan adanya kebijakan Kampus Merdeka ini, di mana semua orang mendapatkan hak yang setara dan akses yang berkualitas terhadap semua tingkatan, dapat meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki keahlian
sistem belajar mengajar di kampus menjadi lebih nyaman sehingga kehidupan dapat berjalan dengan baik dan damai. Lanjut ke poin terakhir, yaitu strong institusional, di mana Merdeka Belajar Kampus Merdeka bekerja sama dengan berbagai kampus di Indonesia, baik kampus negeri maupun swasta, yang ditujukan untuk meningkatkan mutu serta pengalaman mahasiswa selama menjalani studi di universitas. Hal ini disebabkan program yang disediakan tidak hanya memberikan pembelajaran secara tekstual, namun juga membekali mahasiswa dengan keterampilan-keterampilan yang beragam agar nantinya dapat mencetak lulusan-lulusan yang unggul dan berkualitas. Program yang ditawarkan oleh program ini berupa 1. Pertukaran mahasiswa merdeka, 2. Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA, kampus mengajar, magang merdeka, studi independen, membangun desa atau KKN tematik, proyek kemanusiaan, riset atau wirausaha, dan juga riset atau penelitian dan juga wirausaha. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya terima kasih. Oke, makasih banyak. Kelompok 2 ya. Sorry, kelompok 3 ya. Ya, Mbak. Lanjut ke kelompok 4. Sebentar ya, Mbak. Izin Mbak, kelompok 4 saya Mbak, perwakilan. Sebentar Mbak, yang untuk share screen si Nadia Pak, Nadia Grace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Cindy dan teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 4 dan terdiri dari anggota Ridia Farahman, Gary Kapsvil Gibran, Marta Harfiansa Pradana, Nadia Grace Estieresia, Sabila Ardina. Selanjutnya di sini di kelompok kami membahas kasus kena sanksi saat terjaring operasi tertib masker 2 remaja tak hafal Pancasila. Pemerintah DKI Jakarta meningkatkan kampanye penegak protokol kesehatan pasca kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat, dengan tujuan mencegah penularan virus corona jenis baru penyebab COVID-19. 30 orang terjaring operasi tertib masker yang dilakukan petugas gabungan dan Pemprov DKI Jakarta di kawasan Rawabelong, Palmerah, Jakarta Barat, 19 November 2020. Di antara 30 orang tadi terdapat 2 remaja yang mengalami kesulitan saat membaca sila keempat, kedua, dan ketiga Pancasila ketika mendapat sanksi terkait tidak memakai masker. Karena itu, anggota TNI yang turut menggelar operasi tertib masker memandu mereka untuk membaca Pancasila dengan benar. Selanjutnya, kasus ini dapat dihubungkan dengan salah satu dari SDGs 16, yaitu Strong Institution. Dari kasus ini, kita tahu bahwa mereka yang tidak hafal Pancasila mungkin kurang mendapatkan pendidikan tentang kebangsaan di sekolah atau di kampus mereka, yang membuat mereka jadi lupa dengan Pancasila.
Oleh karena itu, untuk menciptakan sebuah institusi yang kuat, diperlukan pendidikan kebangsaan yang kuat juga baik di sekolah maupun di kampus. Selain pendidikan kebangsaan, diperlukan juga kesadaran diri dari masing-masing orang bahwa pendidikan kebangsaan itu penting karena zaman sekarang masih banyak orang yang menganggap bahwa pendidikan tentang kebangsaan kurang penting sehingga mereka mengabaikannya. Selanjutnya, Udah habis. sudah sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok Aditya. Lanjut. Kelompok 5 ya. Silakan. Halo. Atau kelompok berapa sekarang? Pak, kelompok 2 izin boleh? Oh, boleh. Tadi belum ya? Belum, Mbak. Iya, Mbak, tadi belum. Oke. Silakan, Rafsya. Baik, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Cindy dan teman-teman sekalian. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dan menjelaskan apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami. Jadi judul besar dalam mata kuliah pendidikan bela negara hari ini adalah kewarganegaraan. Namun kita mengambil studi kasus bagaimana si wawasan kebangsaan ini masih belum sempurna implementasinya, masih kurang pemahaman nasionalisme dan wawasan kebangsaan oleh beberapa masyarakat. Jadi kelompok kita terdiri dari Riza Satu Charlie, Muhammad Sadat Rashad, saya sendiri Rafsya Adi Rinaldi, Reza Rashid Ruswandi, dan Akselia Serdakania. Boleh dilanjut? Oke, jadi studi kasusnya adalah tindakan rasisme oleh beberapa masyarakat yang masih terjadi di Indonesia, yaitu adanya pengapungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya oleh massa dari organisasi masyarakat yang menjadi perhatian publik di tahun 2019, di mana peristiwa ini terjadi pada Jumat 16 Agustus 2019. Kerusuhan ini terjadi di wilayah tanah Papua. Pengapungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dipicu kabar yang menyebut mahasiswa mematahkan tiang bendera merah putih dan membuangnya ke selokan. Namun saat massa datang pada Jumat sore, tiang bendera tersebut patah oleh massa setelah terpampang kembali di halaman asrama. Dorlinca Iyau, juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua atau AMP dari Surabaya mengatakan saat massa datang sekitar pukul 15.20, oknum aparat merusak pagar asrama dan mengeluarkan kata-kata rasisme. Tentara masuk depan asrama, disusul lagi Satpol PP, lalu merusak semua pagar. Mereka maki-maki kami dengan kata-kata rasis, kata Dorlinca. Hal tersebut menurut Dorlinca memicu massa bersikap reaksioner dengan melemparkan batu ke asrama. Kemudian melalui telepon kepada Kompas.com, Dorlinca memastikan tidak ada mahasiswa Papua yang merusak bendera merah putih di depan asrama. Ia bercerita hari itu ia keluar asrama bersama rekan-rekannya untuk membeli makan siang. Namun saat kembali mereka kaget saat melihat bendera sudah tidak ada di tempat. Ia menjelaskan telah berusaha negosiasi namun mendapatkan penolakan dari massa. Menurutnya massa menuntut mereka keluar dari asrama dan adu fisik. Boleh dilanjut? Nah, oke. Poin untuk SDG 16 yang pertama adalah justice. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu menjunjung tinggi keadilan, Tidak sepantasnya aparat kepolisian, TNI, ataupun massa bersikap rasis dan main hakim sendiri terhadap mahasiswa Papua ataupun masyarakat lainnya, tanpa memastikan terlebih dahulu fakta sebenarnya dari kejadian tersebut. Kemudian, untuk poin di PIS, kasus rasisme ini tentunya sangat jauh dari kata perdamaian. Kasus ini pun dapat memicu adanya gerakan separatis, etnosentrisme, dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, kita harus bisa toleransi akan sesama dan dengan berbagai macam budaya yang kita miliki untuk mewujudkan perdamaian. Kemudian, untuk strong institution, untuk mencapai keadilan dan perdamaian suatu negara diperlukan akses atau kemudahan untuk keadilan. Namun, dari kasus ini terlihat bahwa keadilan pun tidak berpihak kepada mahasiswa Papua yang terkena diskriminasi dan tidak didengar suaranya ketika menyampaikan suara. Kurang itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Rafsyah. Lanjut, kelompok siapa lagi? Kelompok saya, Mbak. Siapa itu? Angelin. Iya, yang share screen nanti Zahra, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat siang juga Mbak Cindy. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Audrey Alicia, saya sendiri Angelin Febriota, kemudian ada Kanaya Aisyah, kemudian ada Zahra Zafira dan juga Gabriel Adelin. Program SDGs 16 ini berfungsi Program SDGs 16 ini memiliki fungsi diantaranya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi tercukupi, serta pekerjaan layak bagi masyarakat. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran sebagai agen perdamaian. Saat ini sedang maraknya musim hoaks. Anak muda harus tampil melawan informasi-informasi yang meresahkan masyarakat itu. Apalagi generasi milenial pasti bisa menjadi agen pendobrak informasi hoaks dengan media sosial masing-masing atau dalam kehidupan nyata. Di masa depan, generasi muda merupakan aset sekaligus risiko. Masa depan dunia bergantung pada kita. Jika positif kita menjadi aset, sedangkan kalau negatif akan menjadi risiko. Oleh karenanya, ayolah menjadi generasi muda yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan sesama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Angelin. Lanjut. Berapa kelompok lagi? Kelompok saya, Mbak. Silakan, Sabina dan teman-teman. Yang presentasi Hanum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Farhan Asti Fauzan, Meisya Yola Kirana, Hanum Aila, Sabina Putriana, dan saya sendiri Farida Zayanti. Di sini kami mengambil kasus pameran budaya Indonesia di Swedia oleh mahasiswa Indonesia. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan berkaitan erat dengan persatuan dan kesatuan. Pada dasarnya, nilai-nilai wawasan kebangsaan terdiri dari nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan, yang dimana nilai-nilai tersebut mengandung pengorbanan, kesederajatan, dan kekeluargaan. Wawasan kebangsaan ini penting untuk diketahui, karena sangat mengimplementasikan jati diri bangsa, sebab dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Atas dasar-dasar nilai tersebut, salah satu bukti nyata dalam hal ini adalah perkenalan budaya Indonesia di Swedia yang dilakukan oleh mahasiswa PPI dalam acara perayaan Santa Lucia di salah satu organisasi pemerintah Gothenburg. Aktivitas mahasiswa Indonesia di luar negeri tentunya tidak hanya belajar dan berorganisasi, akan tetapi terdapat hal-hal lain yang juga memikat, yaitu tentang membawa dan memperkenalkan budaya Indonesia dalam citra diri tiap-tiap mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studinya di luar negeri, dengan berkontribusi membuat nama Indonesia semakin menarik di mata dunia. Selanjutnya adalah korelasi wawasan kebangsaan dengan SDGs 16. Yang pertama adalah PEACE, yaitu berkontribusi memperkenalkan budaya asli Indonesia ke mata dunia akan menumbuhkan rasa cinta tanah air di diri kita. Dengan ini, akan tercipta kedamaian sebagai perwujudan dari rasa nasionalisme karena bangga menjadi warga Indonesia. Selanjutnya adalah justice, yaitu prinsip keadilan mengacu pada kesamaan hak yang didapatkan mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk dapat berkontribusi dalam acara pemerintah lokal Swedia demi memperkenalkan seluruh budaya Indonesia. Sehingga seluruh budaya asli Indonesia berkesempatan untuk lebih dikenal di mancanegara. Dan yang terakhir adalah strong institution, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia
PPU Dunia selaku organisasi pelajar Indonesia terbesar di luar negeri berperan aktif menjadi wajah Indonesia dan menebarkan nilai keindonesiaan kepada seluruh dunia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Lanjut. Kelompok berapa lagi? Sudah, Mbak. Habis. Oke, mungkin saya share screen sebentar ya. Ini ada sih beberapa video wasbang ya, tapi saya lihat ya inilah ya. Bolehlah gitu ya. Sebetulnya saya ada PowerPoint di sini, mungkin bisa saya tunjukkan sebentar ya. Nah, ini tadi sudah kalian jelaskan ya sebetulnya wasbang. Paling mungkin saya penguatan di sini ya, misalnya ya ini tadi juga sudah ya, menentukan cara satu bangsa, mendayagunakan kondisi geografis, sejarah, Ipolexos Hankam ini tahu ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Negaranya ya domestik dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya. Jadi kalau wawasan kebangsaan itu lebih kepada bagaimana negara memberdayakan seluruh potensi yang ada pada dirinya, baik itu fisik ataupun non-fisik, baik itu tangible ataupun intangible, untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Ya, nah pemahamannya ini tokoh-tokoh pahlawan, kemudian nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila. Jadi yang pertama nilai religius ya. Jadi seluruh masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan, memiliki faith kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agamanya. Kemudian nilai kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Ya. Nah, kemudian di sini ya makna yang paling utama adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan. Rela berkorban, kemudian penghargaan terhadap martabat bangsa, cinta tanah air, Bhinneka Tunggal Ika, dan seluruhnya memang sudah pernah kita pelajari dari mulai kita SD ya sebetulnya kalau untuk ini. Nah, kemudian untuk multikultural ini tentu ya, jadi semuanya ini sebetulnya tidak menjadi konflik ya, tapi menjadi satu kesatuan yang utuh yang bisa digunakan untuk mencapai kepentingan nasional kita sendiri gitu ya. Jadi tidak, meskipun dia rawan konflik, tapi kalau dijaga ya, dijaga dengan benar, maka Indonesia akan tetap berdaulat. Indonesia akan berbentuk NKRI gitu ya. Ada etnik segala macam, kemudian ada ancaman. Nah, jadi bangsa kita cukup ini ya, cukup kompleks ya sebetulnya. Segitu banyak suku gitu ya, semuanya harus dijaga. Sehingga tadi ada yang kasih contoh Papua misalnya ya. Nah, sebetulnya seperti itu seharusnya tidak terjadi lagi gitu ya. Karena dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Aceh ya sampai ke ujung Papua gitu ya, semuanya Indonesia gitu. Jadi tidak bisa diskriminasi hanya pada satu kelompok atau golongan tertentu, satu ras tertentu. Makanya kita sering sekali di beberapa requirement untuk kegiatan atau untuk pekerjaan itu yang penting tidak sara ya. Tidak hanya mementingkan satu ras kemudian mendiskreditkan ras yang lain, itu tidak bisa ya, karena Indonesia memang terbentuk atas heterogenitas itu. Indonesia terbentuk dari beragam suku itu ya, sehingga ya memang itulah adanya, itulah given ya, itulah yang takdir ya, sehingga bagaimana caranya Indonesia bisa menjaga ini semua. Nah, ini ada beberapa faktor pembangun karakter, tentu ini dikaitkan ke wawasan kebangsaan ya. Karakter bangsa yang diinginkan tentu sesuai dengan ideologi, kemudian di beberapa sektor dari mulai politik, ekonomi, sosial budaya, agama, normatif, hukum dan peraturan, pendidikan, lingkungan, dan kepemimpinan, semuanya terintegrasi untuk mencapai tujuan nasional, ya, untuk mencapai kepentingan nasional.
sehingga tidak perlu ditabrakkan satu sama lain gitu ya. Misalnya agama ditabrakkan kemana, ke ideologi, itu nggak usah gitu ya. Memang masing-masing sudah punya circle-nya, namun bagaimana seluruhnya ini bisa terintegrasi satu sama lain ya. Nah, kemudian masalah ya, apa sih masalah yang sering kita temui gitu ya? What kind of problems misalnya? Bisa jadi belum optimal pembentukan karakter bangsa. Kita belum paham, oh sebetulnya karakter bangsa Indonesia tuh gimana ya gitu. Apakah cukup hanya dengan humble, cukup dengan friendly, misalnya murah senyum, apakah cukup begitu? Kan enggak ya. Bangsa Indonesia sebetulnya bangsa yang cukup persisten ya, saya lihat. Kemudian tangguh ya, tough, lalu mau berjuang bersama. Nah, ini yang paling penting ya, mau berjuang bersama. Sering saya sampaikan berjuang itu kalau bisa sama-sama maju gitu. Sehingga satu bangsa tuh maju. Kalau hanya satu orang yang maju, belum tentu bisa semuanya maju. Tapi kalau semua berusaha untuk maju ya dengan kapasitas yang ada pada dirinya, maka satu bangsa itu pun maju ya. Nah, ini nih, kurangnya keteladanan para pemimpin ya, sehingga tidak minim sekali yang bisa kita jadikan role model. Ya, kemudian lemahnya budaya patuh. Nah, kita budaya sopan santunnya tinggi, tapi ternyata nggak patuh ya. Ya Bu, iya, gitu ya, tapi nggak dikerjain gitu. Ya, nah kemudian cepat menyerap budaya global. Nah, ini juga nih seharusnya ideologi bisa menjadi filter ya, filter yang utama, main filter untuk tetap menjaga kekhasan karakter bangsa Indonesia ya. Kemudian yang paling sering juga ini nih, tidak merata kondisi sosial dan ekonomi masyarakat ya. Nah, ini yang menjadi ini ya, menjadi masalah ya. Padahal ada beberapa hal yang bisa dikembangkan, misalnya pendidikan berkelanjutan, meningkatkan daya adaptasi, menggali, menghimpun, mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menyusun peta budaya dan bahasa nasional gitu ya, sehingga akan lebih terlihat gitu, akan lebih nyata, akan lebih nyata bangsa kita tuh sebetulnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya saya tanya gitu, belum tentu wawasan kebangsaan atau jangan-jangan wawasan kebangsaannya sudah bagus nih. Kalian kalau tes PNS ini ada ya, ujian ini ya. Tes beasiswa pun belakangan mungkin ada juga gitu ya, wawasan kebangsaan. Yang mungkin kita sendiri, apa iya ya ini ada gitu. Apa iya ya ada kasus ini misalnya. Ya. Nah, one big impact, use big image. Ya. Jadi kalau mau impact yang besar, maka jadilah besar. Ya. Nah, mungkin saya stop share, saya ada video di sini, ya mungkin oke sih ya, tapi kita lihat dulu ya. Share-nya ini ya, a tab ya. Nggak bisa ya, oh ini bisa video. Oh, dia video dari dokumen ya, diambil. Basic aja, oh ini nih. Sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah ya, tapi masih... Indonesia. Oh, ini. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara dengan luas wilayah terbesar di dunia dengan total luas 5.193.250 km persegi, mencakup daratan dan lautan, yang terdiri dari 17.508 pulau, termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama, dan 6.000 pulau yang belum berpenghuni. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia, dengan seluas 93.000 km persegi, panjang pantai sekitar 81.000 km persegi, atau hampir 25% panjang pantai di dunia. Indonesia juga merupakan negara dengan keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama terbanyak di dunia. Terdapat 1.340 suku, 2.500 bahasa daerah, dan 6 agama. Dari ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia memiliki 300 kelompok etnis. Tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad.
Etnis tersebut dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Tiongkok, Eropa, dan juga Melayu tentunya. Keragaman ini adalah kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Keberagaman bukan satu-satunya kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Indonesia mendapat predikat sebagai negara kaya di mata dunia, sebab alamnya bak surga dunia dengan pesona negeri yang selalu menyediakan kebutuhan masyarakat. Lihat saja pesona Bali yang sampai sekarang masih menarik minat bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Ada juga wisata di Pulau Sumba yang menyajikan pesona yang tidak kalah menariknya. Kekayaan alam Indonesia juga melimpah ruah. Indonesia memiliki tambang emas dan batu bara, cadangan gas alam, hutan hujan tropis dan kekayaan bawah laut yang berlimpah, hasil tanaman yang melimpah dan juga fauna langka seperti komodo. Prestasi bangsa Indonesia di kancah internasional juga tidak kalah menariknya. Indonesia diakui negara-negara lain di Asia memiliki potensi menjadi sebuah negara adidaya seperti Amerika. Para atlet dari berbagai cabang kejuaraan pun mampu menorehkan prestasi yang membanggakan. Tidak hanya itu, Angkatan Bersenjata Indonesia pun sudah diakui dan disegani oleh dunia. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentu memiliki permasalahan maupun isu-isu yang tengah berkembang di masyarakatnya. Permasalahan utama yang sedang dihadapi bangsa ini adalah pandemi COVID-19, yang tidak hanya memporak-porandakan dunia kesehatan, namun juga perekonomian bangsa. Tidak hanya itu, bencana alam yang masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia juga menjadi permasalahan serius bagi bangsa ini. Yang tidak kalah pentingnya dan masih menjadi akar dari begitu banyaknya permasalahan dan isu-isu sosial yang terjadi di Indonesia adalah korupsi. Begitu juga dengan isu terorisme yang kembali muncul akhir-akhir ini. Namun sebagai bangsa yang satu dalam keberagaman, Indonesia mampu secara perlahan bangkit dari segala keterpurukan dan menjadi bangsa yang bersatu, peduli, kuat, tenggang rasa. Ya, sudah kita lihat ya, itu baru sebentar ya, baru kulitnya gitu ya. Akan lebih banyak lagi wawasan kebangsaan yang kita perlu tahu ya. Saya ingat sekali waktu ujian PNS ya, kan ada TWK ya, tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensia umum, ada tes satu lagi karakteristik pribadi ya. Jadi biasa orang-orang kan rendah ya di TWK gitu ya. Nah, ternyata TWK saya masih lebih tinggi daripada TIU pada saat itu ya. Sehingga lulus. Banyak yang misalnya TIU-nya tinggi, matematikanya bagus gitu ya, TPA-nya bagus. Tapi TWK-nya rendah sekali gitu. Ya, jadi tetap harus banyak baca ya, bagaimana sebetulnya sejarah negeri ini terbentuk, bagaimana sebetulnya bangsa ini menjadi bangsa yang adidaya, menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa lain ya. Sehingga kita jangan minder gitu. Misalnya, oh ya orang asing kan begini Mbak, begitu Mbak, nggak perlu gitu. Jadi tidak perlu ada excuse di situ ya. Sama gitu, semua orang itu sama, egaliter di mata siapapun gitu ya. Sehingga kitalah yang meningkatkan kompetensi diri kita. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanya? Tadi semua contoh yang sudah kalian sampaikan baik sekali gitu ya, dari mulai isu konflik gitu ya di mana tadi, di Surabaya ya. Ya, kemudian terkait dengan masyarakat Papua, kemudian ada lagi pameran apa tadi ya? Pameran budaya di Swedia ya, pameran budaya Indonesia di Swedia. Kemudian tadi saya dengar apa lagi ya? Ada yang belum saya sebut? Ada kelompoknya siapa? Program Kampus Merdeka, Mbak. Oh ya, Kampus Merdeka ya, itu juga salah satu program Kemdikbudristek ya, yang saat ini sudah banyak sekali diambil ya, diikuti oleh mahasiswa. Kalau dulu di masa saya namanya cuma satu, Program Indonesia Mengajar misalnya. Pada saat itu siapa ya?
setelah saya S1 kalau nggak salah, setelah saya S1, pada saat itu Pak Anies ya. Nah, itu juga banyak ya, teman-teman saya juga banyak yang ikut program Indonesia Mengajar. Kemudian sekarang lebih luas ya dan lebih beragam ya. Jadi ada program MBKM, ada program apa tadi namanya singkatannya? Yang memang mengacu pada kurikulum Kampus Merdeka ya. Ada banyak ya, program MBKM aja ada 9 seingat saya, dari mulai studi independen, kemudian program magang, ISMA, yang beberapa kali kalian contohkan juga, untuk pertukaran ya, untuk sebetulnya bukan pertukaran, kalau pertukaran kan kita ditukar ke sana, mereka ke sini gitu ya, tapi lebih kepada mobilitas mahasiswa ke top universities across the world ya, jadi memang ke kampus-kampus top di dunia, belajar di sana, experiencing langsung gitu ya, bagaimana hidup di luar negeri, bagaimana harus independen, kemudian bagaimana harus mandiri, self-sufficient gitu ya. Kemudian bagaimana caranya berinteraksi dengan warga setempat dengan tetap membawa ciri khas Indonesia gitu ya, dengan tetap membawa karakter bangsa Indonesia ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau tanya? Ada? Jadi kalau untuk Wasbang itu memang apa ya, harus banyak baca ya, kalau saya bilang. Harus banyak baca gitu. Karena pendekatannya lebih kepada historical approach ya, sejarah, kemudian ya pendidikan kewarganegaraan, lebih ke situ ya kalau wawasan kebangsaan. Ya. Sampai sini ada yang mungkin ingin ditanyakan? Mbak, izin bertanya. Ya, silahkan. Siapa itu? Sania. Ya, nanti Stephen ya setelah ini. Silakan Sania. Menurut Mbak, apakah rakyat Indonesia ini Mbak sudah memiliki wawasan kebangsaan yang Mbak dapat dikatakan baik, Mbak? Ya, saya mungkin tidak langsung jawab ya. Mungkin tidak bisa generalisir ya, Sania. Tapi yang saya lihat dari tahun ke tahun ya, maksudnya begini, kadang-kadang orang mempelajari wawasan kebangsaan itu cuma untuk tes, cuma untuk ujian, oh ya ujian masuk kerja, ujian apa jadi PNS, ujian untuk dapat beasiswa, yang gitu-gitu. Tapi tidak melekat ke dirinya gitu, tapi tidak melekat ke hati gitu loh. Pada akhirnya lupa kan. Gitu. Jadi kalau kalian belajar supaya nggak lupa, ya pertama minta Allah supaya tetap ditambahkan ilmu gitu ya. Kedua ya tetap ini apa? Tetap ke hati gitu belajarnya. Jadi belajar untuk Wasbang itu bukan cuma apa ya istilahnya, bukan cuma untuk tes gitu. Ini saya ingat sekali ya, misalnya pada saat saya ke luar gitu ya, ke luar negeri, kan ditanya ya Indonesia tuh mana gitu. Indonesia itu berapa luas, berapa banyak pulau, berapa banyak etnis. Nah, itu kan harus kita jelaskan dengan gamblang, dengan eksplisit ya ke orang-orang asing. Karena mereka kan nggak teredukasi untuk itu gitu. Ya. Sehingga harus kita sampaikan gitu. Sama kayak kita misalnya ya, tiba-tiba kita punya teman orang Afrika. Saya ingat banget teman saya itu dari Togo sama Benin. Saya bahkan nggak pernah mendengar nama negara Benin ya. Saya tahu cuma akhirnya tahu pada saat dikumpulkan di Jerman gitu ya. Tapi mereka tahu loh Indonesia, kan kita malu juga ya. Gitu. Iya kan kita sama-sama non-alignment movement loh Cindy katanya gitu kan. Jadi sama-sama bangsa yang ex-kolonial gitu ya. Kok kamu nggak tahu sih gitu ya. Barulah saya belajar gitu. Oh ternyata Sub-Sahara Afrika itu ada 21 negara. Ternyata ada African Union gitu-gitu. Nah, barulah saya belajar, oh iya, mereka ternyata eksis, mereka ada. Jadi, kadang-kadang kitanya yang nggak tahu bahwa sesuatu itu ada. Gitu ya. Nah, makanya wawasan kebangsaan itu penting sekali kalau kita tuh benar-benar yang kita memang menghayati dari hati gitu loh. Belajar memang dari hati. Pasti nggak akan lupa sih. Ya. Jadi kalau anak-anak sekarang kadang-kadang ada yang memang meningkat gitu Wasbangnya, tapi kebanyakan enggak gitu. Saya nggak paham juga apakah di sekolah tidak
tidak lagi eager gitu ya guru mengajarkan, atau memang anak-anak sekarang itu kurang gitu, self awareness-nya itu kurang. Self awareness, terus kemudian care-nya itu kurang gitu loh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Padahal itu bukan membosankan loh. Misalnya, oh iya Indonesia punya sekian ini itu nggak membosankan loh, benar. Apalagi kalau dijalani, misalnya Indonesia punya 17.000 pulau tadi kan, bahkan sepertiganya itu belum ditempati dan belum berpenghuni, bahkan belum bernama. Coba kalau masing-masing dari kita menjalani semua pulau itu, asik kan? Iya, pasti tahu gitu langsung. Pasti tidak akan lupa. Kenapa? Karena pembelajarannya kinestetik. Jadi nggak cuma teori saya sampaikan Indonesia 17.000 pulau gitu. Tapi kalau kita yang bergerak ke pulau-pulau itu, pasti itu jadi unforgettable moment. Pasti itu benar-benar kita nggak akan lupa. Gitu. Ya, itu sih Sania. Baik, Mbak. Makasih. Lanjut, Stephen. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak. I have two question, Mbak, mengenai wawasan kebangsaan. The first question, bagaimana tanggapan Mbak mengenai tes TWK di KPK waktu itu? Oh ya, Ya. Oke. Sebetulnya saya nggak tahu apakah tesnya masih menanyakan hal seperti itu atau kagak. Nah, the second question is, menurut Mbak relevan nggak wasbang ini di era postmodernisme sekarang? Masih relevan nggak? Gitu. Oke, yang pertama saya jawab ya. Saya juga tidak kurang info juga kali ya. Apakah TWK yang di KPK itu masih demikian, menabrakkan Pancasila dan agama, menabrakkan apa lagi ya? Ada hal-hal yang tidak etis juga gitu, seingat saya. Sebetulnya ini dibuat-buat ya. Kalaupun itu memang benar terjadi, sebetulnya harusnya tidak begitu. Saya sudah sering sekali highlight ya, saya point out bahwa agama itu tidak perlu dipertentangkan dengan Pancasila. Karena keduanya memang saling melengkapi. Bahwa agama pun ada di dalam sila 1. Ya, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. It means semua orang harus punya faith, ya. Semua orang harus punya kepercayaan, punya agama. Yang diakui Indonesia saat ini ada 6. Ya kan ya? Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua tadi Iya, tadi? Different, lupa saya. Apakah wawasan kebangsaan? Oh ya, masih relevan dengan postmodernisme ya? Iya. Ya, kalau kalau dari perkembangan ilmu ya, itu tetap relevan. Karena kalau kalian tanya semua warga negara, ya, mereka tetap tahu loh sejarah bangsanya, tahu. Ya, jadi kita tidak akan mungkin maju ke depan kalau tidak melihat sedikit sejarah di belakang kita. Kenapa saya bilang begitu? Sejarah itu seperti kaca spion ya. Jadi bisa dilihat. Misalnya gini, oh saya nggak mau melakukan kesalahan yang sama karena saya sudah pernah di lubang yang sama. Karena saya sudah pernah terjebak dalam kesalahan yang sama. Nah, itu fungsinya sejarah sebetulnya. Sehingga kita punya guide, punya track yang jelas untuk maju ke depannya. Gitu. Ya, jadi sampai hari ini pun itu relevan. Karena sampai hari ini Pancasila, kemudian Pancasila sebagai falsafah hidup, kemudian pengetahuan sejarah gitu ya, wawasan kebangsaan. Kemudian tadi saya bilang karakter bangsa gitu ya. Sebetulnya semuanya itu ya tetap masih relevan. Meskipun memang aktornya itu kan banyak ya, tidak lagi aktor negara, non-state actor semakin punya space di era sekarang, yang bahkan sekarang dibilang namanya new era ya, new age gitu ya. Nah, meski non-state actor itu punya space yang luas, tapi negara tetap menjadi regulator ya. Jadi jangan pernah misalnya mentang-mentang eranya misalnya postmodernism sehingga negara dianggap tidak lagi eksis misalnya. Padahal negara tetap ada. Gitu ya. Negara masih menjadi main actor.
meski non-state actor tetap bisa bergerak luas, ya. Jadi bagaimanapun itu tetap relevan gitu, Stephen. Ya, jadi memang karena begini, saya sadari ya, orang-orang maksudnya bangsa-bangsa lain ya, itu benar-benar melekat loh. Mereka paham gitu jati dirinya. Mereka paham bangsa mereka tuh terbentuk karena apa, sejarahnya bagaimana gitu ya. Kemudian apa yang menjadikan misalnya satu konsep atau terminologi itu muncul, ya. Nah, sehingga apa saya lihat gitu ya, saya sendiri misalnya melihat dari pengalaman ya, sayang sekali kalau kita nggak paham bangsa kita, gitu ya. Sementara orang lain belajar loh tentang kita di luar negeri sana. Kalau misalnya kalian melihat ya, menoleh gitu ya ke Australia misalnya. Di sana ada program studi bahasa Indonesia. Di sana ada Indonesianis. Bahkan mereka menyatakan diri mereka ya, bule-bule yang dokter-dokter itu yang punya kajian tentang Indonesia, mereka menyatakan diri mereka Indonesianis. Gitu. Tapi pernahkah kita menyatakan diri kita Indonesianis misalnya? Bahkan kita nggak bilang ya Indonesianis gitu. Jadi mereka yang belajar bahasa Indonesia, mereka yang belajar budaya Indonesia, mereka menganggap diri mereka Indonesianis. Ya, sehingga bagaimanapun tetap relevan, ya, sehingga bagaimanapun tetap relevan, karena itulah kuncinya supaya memang bangsa ini memang terbentuk karakternya. Ya. Kalau nggak ada wawasan kebangsaan, gimana caranya kita mau kenal diri kita as a nation of Indonesia, gitu. Ya kan? Begitu, Stephen. Mungkin ada lagi? Terima kasih atas responnya, Mbak. Terima kasih, Stephen. Iya. Lanjut. Nadia tadi ya? Apa saya salah? Nadia Grace? Enggak, maaf, kepencet tadi. Oh, oke. Oke ya, jadi tetap wawasan kebangsaan itu, makanya saya bilang, saya sampaikan bahwa belajar wasbang itu bukan cuma untuk ujian gitu, tapi memang melekat di hati, melekat di diri sebetulnya kita itu bangsa yang bagaimana. Ya, kemudian menjadi ciri khas, kemudian bisa menjadi power ya, itu power loh ya. Bisa menjadi power untuk mencapai kepentingan nasional bangsa kita sendiri gitu ya. Jadi tidak hanya di atas kertas gitu, tapi memang diimplementasikan ya. Makanya kita punya politik bebas aktif, itu juga wasbang loh. Ya, itu juga wawasan kebangsaan. Jadi bukan hanya orang-orang sosial yang harus tahu, tapi orang-orang yang eksak pun ya wajib tahu tentang wawasan kebangsaan, wajib punya pengetahuan dasar mengenai wasbang atau wawasan kebangsaan. Saya sedih juga sih ngelihat misalnya artis atau ya tokoh-tokoh lah ya masyarakat tidak hafal Pancasila gitu ya. Apa sulitnya sih 5 sila itu gitu ya. Kemudian misalnya tidak ya kalian pasti tahu lah yang bisa akses online to YouTube channel ya. Jadi banyak ininya juga ya. Banyak apa istilahnya ya? Banyak dinamikanya juga gitu. Jadi seharusnya ya masing-masing orang ya paham tentang itu gitu. Bukan karena misalnya ada ya beberapa saya lihat, ya saya nggak tinggal di Indonesia gitu. But you're definitely Indonesia, right? Gitu. Makanya saya sering bilang selama kita berKTP Indonesia, warga negara Indonesia ya, kan dari KTP ya, dari ID card kan, dari kartu tanda penduduk itu. Kemudian hidup di Indonesia gitu ya, ya memang orang Indonesia gitu. Jadi ada misalnya ya KTP-nya Indonesia, tapi nggak pernah tinggal di Indonesia, tinggal di US misalnya. Terus kita bisa bilang kita orang US, enggak kan? Kita orang Indonesia yang lama tinggal di luar kan gitu jadinya ya. Tapi kan bukan berarti kita warga luar, sehingga tetap harus tahu gitu. Ya, saya miris gitu kalau orang-orang misalnya, iya saya udah lama tinggal di luar, jadi nggak ngikutin Indonesia, ya tetap harus diikuti gitu. It's your nation ya. Jadi
Nggak ada istilahnya gitu, lama di luar terus nggak kenal lagi Indonesia, nggak ada. Ya, kita bahkan berhutang untuk tanah ini. Ya, berapa banyak yang sudah kita makan dari tanah ini, berapa banyak air yang sudah kita minum, berapa besar gitu ya syukur kita menjadi bangsa ini. Ya, seharusnya itu tetap ada. Gitu ya. Oke, makasih banyak. Mungkin saya tutup dulu ya, saya stop record.